Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama berdiskusi di malam ini dalam pemahaman kitab suci, peta suci GKJ Salatiga Timur di hari Jumat 16 Juli 2021. Adapun tema diskusi kita pada malam hari ini adalah setia pada kehendak Tuhan. Untuk selanjutnya, Atur Pambagio Harjo akan diaturkan dari Majelis GKJ Salatiga Timur kepada Ibu Eksi Damarjanti, kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberi kesempatan, kemampuan, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang bahagia ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan peta suci. Saya mewakili Majelis GKJ Salatiga Timur wilayah 4 mengucapkan terima kasih atas bergabungnya Bapak, Ibu, dan semuanya di dalam acara pemahaman kitab suci pada malam ini secara live streaming. Mohon maaf kalau acara ini masih diselenggarakan secara online, belum bisa tatap muka secara langsung, karena saat ini masih dalam masa PPKM, dampak dari pandemi COVID-19. Semoga bencana COVID cepat berlalu, sehingga penyelenggaraan PPA ini atau peta suci ini bisa secara tatap muka, secara langsung. Tetapi kami percaya bahwa Bapak, Ibu, dan semua warga yang mengikuti acara ini tetap semangat dan sukacita memuji Dia yang Maha Kasih. Acara peta suci ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan iman kita dalam menghadapi berbagai permasalahan, serta berbagi pengalaman dan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya dapat mengenalkan Tuhan saja. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Pendeta Sri Bangun Nismono sebagai koordinator acara ini, serta ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Ketua Majelis GKJ Salatiga Timur, Ketua Komisi PPA, tim multimedia, dan semua petugas atau warga yang telah mendukung atau terlibat dalam acara peta suci ini bisa terselenggara. Firman Tuhan pada saat ini yang akan kita bahas diambil dari Markus 6 ayat yang ke-14 sampai 29 dan 2 Samuel 6 ayat yang pertama sampai 11 dengan tema setia kepada kehendaknya atau setya ing kersanipun Gusti. Sedangkan petugas pada peta suci ini fasilitator oleh Bapak Pak Penatua Stefanus Suwandi, moderatornya oleh Bapak MF Chandra Sihaluhu, doa oleh Saudara Diaken Yanuardi, singer oleh Ibu Tiwi, organis oleh Saudari Sekar, seksi perlengkapan Ibu Diaken Krisdiana. Sebagai akhir kata dan harapan penyelenggaraan peta suci ini, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang bergabung dan hadir dalam web streaming ini dapat mengikuti dari awal sampai akhir, dan kami sangat mengharapkan dapat berperan aktif dalam pernyataan, pertanyaan, berpendapat, kesaksian, dan bahkan mendorong atau memberi motivasi iman kita bertambah kuat.
Semua ini hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan saja. Untuk selanjutnya, waktu kami serahkan kepada Bapak MF Chandra Siahulo sebagai moderator. Tuhan memberkati pelayanan kita. Terima kasih. Sebelum kita memulai pemahaman kitab suci pada malam ini, marilah kita bersama mengambil waktu sejenak, kita saat teduh sejenak. Selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 17 ayat yang 5, Tuhan Allah hadir. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sumber karunia dan pertolongan kami, syukur atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas semua kebaikan dan kasih setia-Mu, sehingga saat ini kami dapat bersatu hati kembali untuk memahami firman-Mu di dalam diskusi pemahaman kitab suci di malam ini. Hadirlah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami bersemangat mempelajari firman-Mu, sehingga kehendak-Mu dapat terjadi di dalam hidup kami. Lancarkanlah semuanya, agar acara ini dapat berlangsung dengan baik sampai akhir nanti. Layakkan kami Tuhan untuk dapat menyelami firman-Mu, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 14 ayat 2 dan 3, Muliakan Tuhan Allah.
Pemahaman kitab suci akan diawali dengan bacaan yang akan disampaikan oleh Bapak Suwanti SD. Kami persilakan. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Chandra Jalu ingkang paring wekdal kagem kawula wonten ing dalu punika. Ibu bapak para sedherek ingkang kinasih ing Gusti, panyuraos kitab suci ing dalu punika kapendhet saking waosan leksionari saking Kalih Samuel 6 ayat sepisan dumugi 11, lajeng kalajengaken Markus 6 ayat 11 dumugi 29. Kalih Samuel 6 ayat setunggal dumugi 11 saking LAI katuran ira-iran petining prajanjian kalih menyang Yerusalem. Sang Prabu Daud tumuli ngempalake saking wong pilihane saka ing antarane wong Israel, cacahe ana wong 30.000. Sang Prabu Daud nuli cecawis lan banjur tindak saka Baale Yehuda, kadherekake sakai para kawula karsane arep ngusung petine Allah kang sinebut kalawan asmaning Sang Yahwa, Gustining sarta dumadi kang lenggah ing damparing ing sak dhuwure kerubin. Petine Allah kaemotake ing kreta anyar sawise kausung saka ing omahe Abinadab kang ana ing pagunungan Usa dan lan Ayo anake Abinadab padha ngiringake kretane iku. Usa lumaku ana ing ngiringane petining Allah lan Ayo ana ing ngarepe. Sang Prabu Daud lan sakai wong Israel padha jejogetan sakatoke ana ing ngarsaning Sang Yahwa. Binarung swaraning kekidungan, cemplung, slukat, terbang, lindingan lan kecer. Bareng tekan ing panutoning Nakon, Uza kumranggeh tangane marang petining Allah iku lan banjur nyekel amarga sapine kepleset. Bebendune Yahwa mungkat marang Uza, Gusti Allah banjur ngebak wong iku amarga sembranane. Uza mati ngenggon ana ing sandinging petine Gusti Allah mau. Sang Prabu Daud dadine duka banget amarga Sang Yahwa ngebak Uza kanthi patrap kang ngebat ebati banget. Panggonan iku banjur katelah karan peres Uza nganti seprene. Ing nalika samono Sang Prabu Daud banjur ajrih marang Sang Yahwa pangandikane, kepriye bisane petine Sang Yahwa tumeka ing ngarepku? Mulane Sang Prabu ora karsa mindhah petine Sang Yahwa menyang ing panggonane menyang ing kuthaning Sang Prabu Daud, nanging Sang Prabu Daud dawuh ngenggokake menyang ing omahe Obed Edom wong ing Gat. Petine Gusti Allah iku ana ing omahe Obed Edom wong ing Gat mau 3 sasi lawase, lan Sang Yahwa berkahi Obed Edom lan sak gugubane. Kalajengaken saking Markus 6 ayatipun 11 dumugi 29. Nabi Yohanan Pambaptis disedani. Sang Prabu Herodes iya midhanget bab Gusti Yesus sabab asmane wis kondang lan wong-wong padha kandha. Nabi Yohanan Pambaptis wis wungu saka ing antarane wong mati. Mulane kadunungan kasekten mangkono. Ana maneh kang ngucap iku Nabi Elia. Liyane maneh kandha iku sawijining nabi kaya nabi-nabi sing uwis-uwis. Nalika Sang Prabu Herodes midhanget bab iku banjur ngandika,
Dudu iku Yohanan kang wis dak tugel gulune saiki tangi maneh. Amarga pancen Sang Prabu Herodes kang dawuh nyepeng Nabi Yohanan lan besta sarta banjur kalebokake ing pakunjaran. Marga saka anane lelakon bab Sang Putri Herodias garwaning Pangeran Filipus sadereke kang kapundhut garwa dening Sang Prabu Herodes. Sabab Nabi Yohanan banjur matur marang Prabu Herodes, boten kenging paduka mundhut garwa-garwanipun saderek paduka. Mulane Sang Putri Herodes ngincim-incim marang Nabi Yohanan lan ngudi bisane nyedani panjenengane. Nanging ora bisa, sabab Sang Prabu Herodes ering marang Nabi Yohanan amarga mirsa yen Nabi Yohanan iku mursid lan suci. Mulane diayomi. Nanging menawa midhangetake pangandikane Nabi Yohanan, penggalihe banjur kaya diuntang-antingke ewadene temen miyarsakake. Wasana Sang Putri Herodias oleh wemengan yaiku nalika pinuju dina wiyosipun Sang Prabu Herodes, Sang Nata nganakake bujana kanggo para panggedhe, para usir-usire lan para wong kang kajen keringan ing tanah Galilea. Ing nalika samono putrane putri Sang Putri Herodias lumebu ing beksa njalari sukaning panggalihing Sang Prabu Herodes lan para tamu-tamune. Sang Nata banjur ngandika marang putri mau, kowe nyuwuna marang aku sak karepmu mesti bakal dak paringi. Malah banjur sumpah pangandikane, apa bae kang kok suwun bakal dak paringake sanadyan separoning kerajaanku. Putri mau banjur mundur sarta matur marang kang ibu, punapa ingkang kula suwun wangsulane kang ibu sirah Yohanan Pambaptis. Putri mau banjur enggal-enggal bali marek ing ngarsaning Sang Prabu lan munjuk, kawula nyuwun supados kaparingan sirahipun Yohanan Pambaptis kawadahan ing talam. Sang Nata banget sungkawa penggalihe, nanging marga saka supaose lan anane para tamu panjenengane ora karsa nduwa. Sarta Sang Nata banjur utusan prajurit Tamtama nggawa mustakane Nabi Yohanan kang kautus banjur mundur lan nigas Nabi Yohanan ana ing pakunjaran. Sawise mengkono mustakane nuli kadekek ing talam lan ditampakake marang putri mau kang banjur dicaosake marang kang ibu. Para sakabate Nabi Yohanan bareng krungu bab iku banjur padha teka ngukup layone lan disarekake ana pakuburan. Mekaten waosan ing pemahaman kitab suci ing dalu punika ingkang kapendhet saking kalih Samuel 6 ayatipun sepisan dumugi 11 kalajengaken Markus 6 ayatipun 19 dumugi 29. Semanten waosan pangandikan Gusti rahayu saben kita ingkang midhangetaken saha ngecakaken ing lampah gesang kita salajengipun. Marilah kita bersama menerima firman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 50A ayat yang ke-6, Sabdamu Abadi. Silakan Pak Wandi untuk melanjutkan dengan
pemahaman kitab suci. Ya. Ibu bapak sarta para sederek ingkang kinasih ing Gusti, pemahaman panyuraos kitab suci ing dalu punika pun paringi ira-iraan utawi jejer setya ing kersanipun Gusti. Ibu bapak, kula pitados bilih saben tiyang nggadahi ancas utawi tujuan ing gesangipun lan kangge nggayuh punika mbetahaken panuntun. Umpaminipun tumrap para lare ingkang kepengin nggayuh nilai ujanipun sae, mila kedah purun nglampahi pitedah utawi purun katuntun dening gurunipun utawi saged nderek les lan ngrampungaken latihan soalipun. Tumrap ingkang badhe mlebet PNS kedah cecawis kanthi estu supados lolos ing tahapan ujian ingkang dipun adepi. Tumrap ingkang kepengin diet utawi ngirangi bobotipun badan mestinipun betahaken seserepan ingkang nuntun supados saged nindakaken dietipun kanthi leres. Tumrap ingkang badhe kekesahan ing jaman samangkih ingkang ngendhelaken GBS kedah ngatosaken GBS-ipun supados enggal dumugi papan ingkang katuju. Tumrap ingkang nembe mbangun brayat lan ugi ingkang badhe dados tiyang sepuh mbetahaken panuntun kados pundi mbangun gesanging brayat bebrayatan ingkang tentrem dados tiyang sepuh ingkang sae lan tanggal jawab. Mes daya ing gesang kita punika manusa mbetahaken tuntunan supados saged nggayuh tujuanipun. Emanipun pambudidaya ingkang katindakaken dening manusa anggenipun pados tuntunan punika namung ngendhelaken nalaripun kemawon. Asring manusa kesupen ngaturi Gusti Allah supados dados panuntuning wonten ing salebetipun gesangipun. Ing waosan leksionari wanci dalu punika kita saged manggihaken wonten kalih tiyang ingkang nyupekaken panuntunipun Gusti anggenipun badhe nggayuh tujuanipun. Kados kala wau waosan saking kalih Samuel 6 ayat sepisan dumugi 11, Daud nggadahi pepinginan badhe mindah petinipun Gusti Allah ingkang nalika jaman pamrentahipun Raja Saul namung manggen ing griyanipun Abinadab. Prabu Daud ngersakaken supados petinipun Gusti Allah punika kawangsulaken ing Yerusalem. Sadaya rancangan sampun kadamel lan kacawisaken kanthi permati. Kreta anyar kadamel mirunggan kaginakaken kangge mindah peti menika. Kathah tiyang ingkang kasuwun mbiyantu lan damel arak-arakan, kathah tiyang ingkang bingah lan sami jejogetan sakatoke ing ngarsanipun Gusti Allah, binarung swantening kekidungan, cemplung, slukat, terbang, klintingan lan kecer saged kita waos wonten ing ayat gangsal kala wau. Ananging ing satengahing kabingan punika Uza sembrono sembranan tanganipun ngranggeh peti punika amargi lembunipun kepleset. Gusti Allah ndatengaken bebentunipun dumateng Uza. Arak-arakan tiyang kathah ingkang sewaonipun sami saka bingah dados angles utawi ajrih. Prabu Daud duka sanget salebetipun ngudaraos ing manahipun piyambakipun boten mangertos kenging punapa Gusti Allah ngebak Uza ngantos nemai pejah. Kenging punapa Gusti Allah kados-kados ngrisak kabinganipun arak-arakan punika. Punapa sebabipun? Punapa wonten ingkang lepat tundhonipun Prabu Daud ngenggokaken peti punika dhateng griyanipun Obed Edom tiyang Gad laminipun 3 wulan.
Sanajan ing waosan punika boten kasrat kanthi gamblang, ananging Daud lajeng nyinau pranatanipun Musa ingkang sesambetan kaliyan petinipun Allah punika. Prabu Daud cingak amargi manggihaken satunggaling pranatan ingkang nyerat tata cara mindah petinipun Gusti Allah ingkang leres. Nalika mindah pitenipun Gusti Allah punika kedah katindakaken dening para Lewi ingkang sampun kasucikaken. Menika saged kawos saking pangentasan kalih selangkung, pangentasan selangkung ayatipun 8 dumugi 21. Prabu Daud lajeng rumaosi bilih piyambakipun lepat ing ngarsanipun Gusti Allah awit naming ngginakaken cara manungsa boten manut caranipun Gusti Allah. Prabu Daud sampun nyupekaken pranatan Gusti Allah ingkang kaparingaken lumantar Nabi Musa nalika bangsa Israel wektu petinipun Gusti Allah. Menawi dipun tingali saking kamanusan punapa ingkang katindakaken dening Daud punika sae. Sedaya ingkang badhe katindakaken anggenipun badhe mindah petinipun Gusti Allah punika kados anggenipun nampi rawuhipun Gusti Allah sacara pribadi. Ananging wonten perkawis ingkang nyata perlu dados kawigatosan. Sedaya ingkang katindakaken miturut akal budinipun manungsa punika sae, ananging derem tentu sae ing ngarsanipun Gusti Allah. Awit manungsa tansah ngendelaken nalaripun, pikiranipun lan rancanganipun piyambak boten ngaturi Gusti ing saben tumindakipun. Gusti Allah boten ngersakaken manungsa nglampahi gesangipun lan nindakaken ayahanipun miturut kekiyatanipun piyambak, awit saged kemawon ingkang katindakaken punika namung kangge kamaremaning diri pribadi. Umpaminipun nindakaken kasenan supados dipun tingali dening tiyang sanes sregep ngibadah dhateng gereja supados dipun wastaning tiyang saleh, dados anak ingkang bangun turut supados kawastanan anak ingkang sae ing budi, menawi katindakaken murni kagem kamulyan lan kaluhuranipun Gusti Allah mestinipun boten wonten ingkang ala. Ananging sedaya menawi katindakaken supados pun alem tentu malah boten kepareng ing ngarsanipun Gusti Allah. Awit saking punika Gusti Allah ngersakaken umatipun saged nglampahi gesang kados ingkang kinersakaken dening Gusti Allah. Gusti Allah ngersakaken supados manungsa boten namung ngendhelaken dhirinipun ananging ugi purun ngaturi Gusti Allah ing samukawis ingkang dipun lampahi. Ibu bapak ingkang kinasih ing Gusti, waosan saking Kalih Samuel 6 ayatipun sepisan dumugi 11 ing mriki kasebat bilih Nabi Daud badhe nggadahi pepinginan badhe mindah peti ing pangandika menika menawi kita terjemahkan wonten ing bahasa Indonesia, tabut perjanjian adalah peti suci yang dibuat oleh orang Israel zaman dulu sesuai perintah Allah, berisi kesaksian yaitu 10 perintah yang ditulis di dalam ditulis pada 2 lempengan batu. Menawi kita terjemahkan bahasa Jawi bilih peti ingkang pun maksud saking mriki inggih menika angger-angger ring Gusti Allah ingkang sedasa perintah sira aja menika. Kalajengaken saking waosan Markus 6 ayat 19 dumugi 29 babagan Herodes.
Herodes punika satunggiling raja ingkang pranata ing wewengkonipun Galilea lan ing kitha Perea. Tumrap raja nalika semanten nggadahi garwa ingkang langkung satunggal punika kaanggep limrah. Ananging tumrap Yohanan perkawis punika boten prayogi. Milanipun panjenenganipun ngengetaken dhateng Herodes bab ingkang leres ing ayat 18. Boten kenging paduka mundhut garwanipun sederek paduka. Amargi Herodes ndadosaken Herodias semaipun paklikipun piyambak dados garwanipun. Sajatosipun nalika Herodes nampi pangenget saking Yohanan Pambaptis punika boten duka. Ananging Herodias ingkang lajeng tuwuh raos sengit lan ngrancang kepengin nyirnakaken Yohanan Pambaptis. Nanging menawa nindakake pangandikane Nabi Yohanan, panggalihe banjur kaya diuntang-antingke ewadene remen miyarsakake. Menika saged kita waos saking ayat 2b. Kita mbayangaken bilih nalika semanten sajatosipun manahipun Herodes menika gureh. Ing salebetipun manah piyambakipun ngakeni bilih Yohanan Pambaptis punika tiyang ingkang suci, punapa ingkang kapangandikaken punika leres, nanging kemawon awit raos ing manah ingkang mentingaken diri pribadi ingkang waosi, mila tetep boten nindakaken aturanipun Yohanan Pambaptis. Herodes langkung mirengaken dirinipun piyambak, mila ingkang kalampah Yohanan Pambaptis nemai pejah. Tentu punika satunggaling tumindak ingkang gegirisi, menawi tumindak namung adhedhasar mentingaken diri pribadi, tundhonipun ngrugikaken diri pribadi lan tiyang sanes. Dados menawi kita ningali pawartos ing televisi wonten tiang-tiang ingkang tega mejahi anakipun kandung, pacaripun, mantan semaipun, semanten ugi mejahi semaipun, sedaya punika amargi tiang namung mentingaken diri pribadi. Senajan ngrumaosi bilih ingkang katindakaken punika lepat lan rak paugeran masyarakat, ananging awit sampun dipun kuwasi mentingaken diri pribadi utawi egois ingkang kalampahan sedaya kangge diri pribadi. Punika ingkang dados tantanganing gesang kita kaangetaken supados mboten nglampahi gesang miturut pepinginan diri, tumindak miturut kepentingan pribadi lan nglirwakaken kersanipun Gusti. Awit menawi namung mekaten tundhonipun ingkang karaosaken namung raos kaduwung utawi kecewa. Conto saking kalih tiang punika sajatosipun ugi kapanggihaken ing gesang kita. Mbok menawi kita piyambak ugi nglampahi, sumangga kita mirsani lan enget-enget malih ing salebetipun kita nglampahi gesang ngantos dumugi wedal punika. Minangka tiyang ingkang sampun kamardhéaken saking panguwasing dosa, punapa kita sampun ngendhelaken panuntunipun Gusti ing gesang, punapa kita sampun ngaturi Gusti ing rancanganing gesang kita. Menawi kita ngakeni bilih nyinau kersanipun Gusti punika boten gampil, punapa malih tasih dipun kuwaosi mentingaken diri pribadi. Mila ingkang perlu kedah dados kawikadosan inggih punika kanthi andhap angsoring manah sumarah ing ngarsaning Gusti lan nyuwun supados kita kasagetaken nglampahi gesang miturut karsanipun Gusti. Amin. Waktu kami serahkan kembali kepada Pak Chandra. Ya, terima kasih
Pak Suwandi ST yang sudah menyampaikan dasar pemahaman kitab suci pada malam hari ini. Meskipun tadi dibacakan sangat panjang, sangat lengkap dari 2 bacaan, intisarinya dalam bahasa Jawa, tapi puji Tuhan saya pun bisa mengikuti dengan baik, sehingga tidak mengurangi semangat kita bersama untuk dapat berdiskusi pada malam hari ini. Jadi memang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan kita ini memang ada 2, ya, di mana masing-masing itu mengisahkan tentang Raja Daud dan Raja Herodes. Ya, tadi sudah bersama kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi ST. Harapan kami, monggo Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau ada tanggapan, pertanyaan bisa disampaikan kepada kami di sini, bisa langsung menyampaikan lewat pesan WA, ya, itu kepada Bu Eksi, nomornya 08157712 842, atau bisa juga langsung telepon kepada Mas Abram di 081329345713. Nanti semua tanggapan ataupun pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang sangat kami harapkan kita akan langsung sampaikan di tempat ini. Memang ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan penyampaian dari Pak Suwandi ST tadi. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan tersebut, kami persilahkan kalau memang ada tanggapan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lainnya, kami akan tunggu. Dan sambil kami menunggu, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Suwandi ST, bahwa kedua bacaan tadi itu berhubungan dengan tema diskusi kita, yaitu setia pada kehendaknya. Sangat luar biasa menurut saya, karena tema ini ternyata dalam 1 minggu itu diulang 3 kali, yaitu dalam warta jemaat, kemudian ibadah minggu yang lalu yang disampaikan oleh Pak Sumantio, dan juga pada pemahaman kitab suci pada malam hari ini, ya. Jadi memang ini sangat dirasa penting bagi kita semua tentang kesetiaan kita akan kehendak Tuhan. Bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita? Mari kita bersama untuk menyampaikan pikiran kita, kegalauan kita, pertanyaan-pertanyaan kita di malam hari ini. Baik, sambil kita menunggu, kita bisa diskusi bersama di sini, Pak. Maaf Pak Sandra, ini Silakan, ada Pak. WA dari Bu Yayu wilayah 2. Oh ya, silakan Pak, dibacakan. Ini ngaturaken jawaban nomor 1, 2, dan 3. Ingkang nomor sepisan, kita kadhawuhan kanthi andhap asor supados kasagedaken nglampahi gesang miturut kersanipun Gusti. Lajeng ingkang pitakenan nomor kalih menika jawabanipun, tumindak kita ingkang kawawas sampun sae, dereng temtu sae wonten ing ngarsanipun Gusti. Lajeng jawaban ingkang pun paringaken nomor 3, dereng 100% kita tasih ngendelaken kasagedan kita piyambak klirwakaken kersanipun Gusti. Menika jawaban utawi tanggapanipun saking Ibu Yayu Riyanto wilayah kalih. Menika jawabanipun sae lan leres
Matur nuwun dumateng Bu Yayu. Ya, terima kasih Bu Yayu yang telah menyampaikan jawaban. Tapi sebelumnya biarlah kami sampaikan dulu pertanyaan atau 3 pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Tadi Pak Suwandi ST belum menyampaikan pertanyaan dalam bahasa Jawa. Ini saya coba sampaikan dengan terjemahan bebas saya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah pada kedua bacaan tadi. Kira-kira itu tadi ya pertanyaannya. Mungkin jawaban Bu Yayu tadi sudah mengarah ke sana. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita untuk menanggapi agar hidup kita itu tidak menuruti keinginan diri sendiri atau kepentingan pribadi yang bisa mengabaikan kehendak Tuhan. Itu pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, apakah kita sudah mengandalkan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam setiap perkara di dalam kehidupan kita? Kira-kira begitu Pak Wandi, terjemahan bebasnya. Monggo. Diterjemahkan Jawi, pitedah punapa ingkang saged kita tampi ing waosan menika, lajeng ingkang kalih kados pundi anggen kita nanggulangi supados gesang kita boten namung miturut pepinginan diri, kepentingan pribadi lan ngliwakaken kersanipun Gusti. Pitakenan ingkang angka 3, punapa kita sampun ngendhalaken panuntunipun Gusti lan ngaturi Gusti ing sadengah perkawis ing gesang kita. Menika terjemahanipun basa Jawi. Monggo Bapak Ibu saged bahasa Jawi menapa dening bahasa Indonesia. Baik, ini sudah ada masuk dari Bapak Suratno wilayah 3. Jawaban atas 3 pertanyaan yang disampaikan tadi. Kami akan menyampaikan jawaban Pak Suratno. Untuk pertanyaan pertama, petunjuk yang bisa kita terima dari bacaan Markus 6 ayat 14 sampai 29 bahwa ada rasa dendam dari Herodian, istri Filipus, terhadap Yohanes Pembaptis yang ingin membunuhnya atau balas dendam. Mengingatkan pada kita sebagai anak terang atau sebagai anak Allah, kita tidak boleh punya sifat pendendam, kepahitan kepada siapapun, bahkan musuh-musuh kita. Tidak boleh punya sikap balas dendam. Dalam firman Tuhan, justru kita harus mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita harus kita kasihi. Memang berat, bahkan sulit. Itu memang yang dikehendaki Tuhan, perintah Tuhan. Kemudian atas pertanyaan yang kedua, kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan dalam hidup kita, agar Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita bisa berbagi, memikirkan kepentingan orang lain juga, bukan memikirkan kepentingan diri sendiri, dan juga menyenangkan hati Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Lalu atas pertanyaan yang ketiga, apakah kita sudah mengandalkan tuntunan dan penyertaan Tuhan? Jawaban Pak Ratno, kita harus mengandalkan Tuhan dan tuntunan Roh untuk menuntun kehidupan kita, keluarga kita setiap harinya, juga segala persoalan, semua masalah di dalam hidup kita. Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan rumah tangga kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita. Demikian jawaban dari Pak Ratno dari wilayah 3. Terima kasih kepada Pak Ratno. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kami tetap menunggu jawaban atau pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu. Silahkan ke nomor yang tadi kami sampaikan, kami akan tetap menantikan.
Mungkin dari Mas Aar ada yang mau disampaikan? Sambil kita menunggu respon dari jemaat yang lain, kami bisa mengantarkan di sini. Terima kasih untuk Bapak Chandra. Di sini memang kita disuguhkan kepada 3 pertanyaan. Sudah menapa ingkang saged kita tampi ing wekdal menika. Di sini memang untuk bangsa Toba 3 ini keseluruhan kita memang relatif sulit ya untuk istilahnya untuk mengikuti kehendak untuk mengenal gereja kita sendiri. Kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Oleh saya pribadi juga istilahnya sambil belajar untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan belajar lebih lagi untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan akan kehidupan saya pribadi, juga kehidupan orang lain juga. Nah, di sini kalau boleh saya bilang, mungkin untuk selama ini saya juga masih sambil belajar. Jadi memang masih sulit, tapi kita dituntut untuk selalu belajar dan selalu memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya pribadi. Seperti itu. Mas Chandra, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aar. Belum ada pertanyaan lain Pak ya? Bu Yanti belum ya? Baik, sepertinya kita semua pasti setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Aar tadi. Kita masih sulit untuk tidak meniadakan kepentingan pribadi, tapi juga kita sadar kita berusaha ya untuk bisa lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Nah, pada malam hari ini seyogianya kita bisa nantinya mengakhiri pertemuan malam hari ini dengan satu ya, kesimpulan yang kuat bagi diri kita bahwa kita akan setia kepada kehendaknya. Nah, kalau saya boleh untuk menanggapi yang disampaikan oleh Mas Aar tadi, karena memang yang namanya pemahaman kitab suci semua dasarnya tetap juga harus terpulang kepada kitab suci. Dari bacaan yang pertama kita setuju pasti yang disampaikan oleh Pak Wandi tadi. Tokoh utama yang disampaikan adalah Daud, Raja Daud. Ya. Apa yang bisa didapatkan dari bacaan pertama, kalau menurut saya adalah memang keegoisan dari Raja Daud yang tidak mau belajar atau mempelajari ya bagaimana kehendak Tuhan sebenarnya kepadanya, kepada Raja Daud. Maksud baik Raja Daud yang ingin memindahkan tabut perjanjian dari rumahnya Abinabad ke Yerusalem, ke kota Daud, ke kota kerajaannya, itu adalah maksud yang baik sebenarnya. Ya. Dan kalau kita baca di Keluaran 25 ayat 10, Bapak Ibu Saudara, kalau ingin tahu, di situ digambarkan bahwa tabut perjanjian seperti yang dikatakan oleh Pak Wandi tadi, itu adalah sebuah peti yang berisi 2 loh batu dan juga kesaksian-kesaksian yang ditulis oleh orang Israel yang berhubungan dengan semua ritual keagamaan yang mereka yakini. Nah, peti itu kalau dibaca di Keluaran 25 tadi ayat 10, itu semuanya berlapis emas, ya, sungguh sebuah peti yang sepertinya mewah sekali. Jadi memang
Kalau menurut saya wajar ya, peti itu diperebutkan oleh banyak bangsa pada saat itu, termasuk bangsa Filistin yang dikalahkan oleh Raja Daud. Itulah makanya Raja Daud karena tahu isinya itu adalah janji Tuhan kepada Israel melalui Nabi Musa, dia sangat senang sekali untuk memindahkan peti tersebut. Tetapi juga karena melihat peti ini adalah peti yang sangat mewah ya, karena dilapisi emas begitu, sangat berat. Jadi sukacita Raja Daud itu malah dinyatakan dengan cara yang menurut Tuhan itu keliru, sehingga Tuhan menjadi murka. Nah, di sini saya katakan keegoisan Raja Daud yang tidak mencoba belajar ya untuk mengetahui kehendak Tuhan melalui isi dari tabut perjanjian itu, dan pada akhirnya memang dia akhirnya membuka dan mempelajari, ternyata ada ritual yang harus dilakukan, dan ritual itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi yang pertama, bacaan pertama kalau menurut saya adalah masalah keegoisan kita sebagai manusia yang tidak mau belajar, dalam hal ini belajar firman Tuhan. Dan bacaan kedua itu tokohnya adalah Herodes yang disampaikan tadi. Bukan tentang Yohanes Pembaptis, bukan tentang Yesus Kristus, bukan tentang Nabi Elia, Herodias dan sebagainya, tapi tentang Herodes. Ini berhubungan dengan kesombongan Herodes yang menganggap dirinya paling benar. Dia lebih menganggap bahwa harga dirinya lah yang harus diselamatkan, diutamakan, bukan kebenaran yang dari Yohanes Pembaptis, yang sebenarnya di hati kecilnya dia sudah menyetujui itu. Dikatakan tadi bahwa Raja Herodes sebetulnya mengakui dia tahu bahwa Yohanes itu benar, tapi itu dikalahkan oleh keegoisannya untuk menyelamatkan harga dirinya, karena dia sudah berjanji kepada Salome, anak dari Herodias ya, untuk mengabulkan apapun permintaannya, termasuk memenggal Yohanes dan kepalanya akan disajikan di atas talam. Nah, kesombongan itu ya akhirnya membuat Tuhan murka dan menjadi penderitaan bagi Herodes. Jadi dua hal inilah sebenarnya ya, dua hal ini keinginan kita untuk belajar yang masih sangat kecil, kesombongan kita, dan keduanya itu akhirnya merucut kepada keegoisan ya, keegoisan. Dan memang sebagai manusia rasa egois itu menjadi manusiawi, begitu ya Pak ya, sangat manusiawi. Dan memang sebagai umat Tuhan kita sebetulnya percaya itulah yang harus kita kalahkan, tapi ternyata tidak mudah ya, tidak mudah. Sehingga tadi pertanyaan yang kedua itu, bagaimana caranya kita berusaha untuk menanggapi, untuk tidak menuruti keinginan diri sendiri, kepentingan pribadi yang bisa mengabaikan kehendak Tuhan. Nah, Mas Ar tadi bilang sulit ya, sulit memang. Saya juga percaya, saya pribadi juga seperti itu, sering sekali sulit ya. Bapak Ibu Saudara, kita semua mungkin setuju segala cerita yang kita dengar tentang surgawi ya, di situ itu semua warnanya putih. Apa yang menjadi kesaksian Santo Petrus, Simon Petrus ya, pada saat mereka ada di bukit dan dia melihat ada Yesus Kristus, ada Nabi Elia, ada Musa, itu semua diselubungi oleh warna putih. Dan banyak bacaan-bacaan kita lihat mereka yang sudah pernah mati suri bersaksi ketemu dengan Tuhan Yesus ya, atau ketemu sosok yang seperti Tuhan Yesus, mereka yakini itu dalam alam kondisi yang putih, tidak ada warna di sana, tidak ada warna-warni. Tetapi dunia itu menawarkan banyak warna-warni. Nah, inilah
yang sebetulnya sangat kuat untuk menggoda keegoisan kita, sehingga itu tadi sangat susah untuk melepaskan. Ya, kita malas belajar firman Tuhan, kita malas berdoa, yaitu akibat tadi itu kuatnya dorongan duniawi. Tetapi mulai malam ini seharusnya kita harus semakin diyakini, ya, kita harus menjadi setia kepada kehendaknya, sehingga pertanyaan yang ketiga itu seharusnya sudah kuat menjawab di dalam diri kita bahwa kita memang harus selalu mengandalkan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Begitu ya Pak ya, karena tanpa tuntunan dan penyertaan Tuhan maka usaha kita sendiri itu akan sia-sia. Bu Janti mungkin ada atau sudah ada pertanyaan yang masuk, Bu? Silahkan. Belum? Ya, Bu Janti silahkan kalau mau menanggapi. Ya, terima kasih. Saya hanya menanggap sedikit saja tentang pelajaran pada malam hari ini tentang kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Kita tidak egois. Tadi banyak contoh ya, Daud dan Herodes karena mengandalkan dirinya sendiri supaya dia tidak dianggap, supaya tetap dianggap hebat, sehingga apapun yang dia lakukan seperti memenggal kepala Nabi Yohanes itu sebenarnya kan dia sudah tahu apa, sebenarnya sudah tahu kalau itu tidak benar, tapi karena dia sayang dengan istrinya sehingga dia mengabulkan permintaan dari istrinya. Nah ini kan berarti dia tidak menurut kehendak Tuhan, tapi dia menurut pribadinya sendiri. Nah ini dari contoh dari Herodes. Kemudian dari istrinya sendiri itu sebenarnya kita, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dendam dan kebencian kepada seseorang itu dia simpan terus sehingga dia mencari waktu untuk bisa membalas. Sebenarnya ini kan tidak sesuai dengan ajaran kita sebagai anak Tuhan. Nah ini saya berpikir kalau kita sedang dendam, kita karena sebagai manusia tidak pernah luput juga dengan masalah dengan orang lain, sehingga bisa menimbulkan ketidaksenangan dengan orang lain, sehingga bisa menimbulkan emosi. Nah, kalau menurut saya jangan mengambil keputusan di saat kita emosi. Nah, kita berdoa dulu, karena mengandalkan kehendak Tuhan dulu. Kalau memang Tuhan ini berkenan, itu tidak perlu kita harus membalasnya, tetapi Tuhan sendiri akan mengatur hidup kita dan mungkin dia akan disadarkan dengan cara apa, kita tidak tahu. Nah ini jadi menurut saya kalau pada waktu kita marah, pada waktu kita benci dengan seseorang, jangan memutuskan sesuatu yang jahat. Nah ini bisa menimbulkan efek yang lebih besar ya, seperti ayah karena emosi dimintai uang dengan anaknya sehingga anaknya dihajar atau bahkan dibunuh, dimasukkan dalam got, itu hanya minta uang 400.000 AD. Dan beberapa contoh ya yang membuat kita miris juga hal-hal seperti itu. Nah ini kan oleh karena itu saya mengingatkan kepada semuanya, kita tadi saya sampaikan bahwa kita jangan mengambil keputusan di saat kita emosi. Kemudian yang kedua, kita selalu berdoa pada Tuhan bahwa segala perkara yang ada di dalam kehidupan kita itu kita serahkan pada Dia. Seperti kalau kita sedang mempunyai masalah, bahkan sakit, kadang kan kita lupa dengan Tuhan, kadang lupa karena lama tidak sembuh-sembuh sehingga keputusasaan itu timbul. Nah, larinya kan tidak lari ke Tuhan, bahkan tidak berdoa, malah lari ke hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, misalnya ke dukun. Itu juga salah satu
kita tidak setia di saat kita dalam keadaan susah, kita tidak setia pada Tuhan. Kalau pada yang saya alami sebagai kesaksian, di saat saya sedang putus asa, ada beberapa masalah yang saya sudah putus asa, bahkan sudah Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Itu pasti ada jalan keluar, dan itu jalan keluar itu sangat bagus karena semua itu sesuai dengan rencananya. Nah, itu yang tambahan bagi saya. Yang pertama adalah tidak egois ya, kepentingan emosi kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita sering mengandalkan Tuhan setiap kali kita ada masalah besar atau memutuskan sesuatu, bahkan memutuskan kita beli rumah atau beli apa, itu sebaiknya kita andalkan pada Tuhan, apalagi dalam hal mendidik anak dan sebagainya, itu kebutuhan sehari-hari. Jadi semua selalu diawali dengan doa. Kemudian yang ketiga itu ya memang belum sempurna, itu kita selalu berusaha terus untuk bisa selalu dengan Tuhan, yaitu mungkin sedikit tentang pendapat saya, karena memang belum sempurna dan kita selama masih hidup atau masih diberi kesempatan untuk Tuhan, kita memang belum sempurna, tetap harus belajar. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eksi. Mungkin Pak Wandi ada yang mau disampaikan? Oke, kalau memang malam hari ini Bapak Ibu belum sempat memberikan masukan, pertanyaan maupun jawaban, akan menggarisbawahi apa yang kita pelajari, apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini melalui pertanyaan yang disampaikan. Kami akan mengantar bahasa Jawa. Ingkang sepisan nggih menika pitedah ingkang saged kita tampi ing waosan pangandika punika, kita kabarek supados mboten namung ngega pikajengipun piyambak, boten namung ngendhelaken kapinteran kita, kekiyatan kita lan panguwaos kita, namung kagem kemarening diri kita pribadi. Sedaya menika badhe ngklaha boten wonten ginanipun wonten ngarsanipun Gusti. Sumangga Ibu Bapak para sedherek ingkang kinasih ing Gusti, kita sami nyinau perkawis gesang kita nyuwun panuntunipun Gusti wonten ing saurting gesang. Lajeng pitakenan ingkang kaping kalih inggih menika, bilih kita menika sadar lan enget bilih sedaya kabetahan fasilitas kita sampun dipun cekapi dening Gusti. Gusti ngersakaken kita minangka tiyang ingkang sampun dipun merdekaaken saking panguwasan dosa, matemah saged nindakaken kersapipun Gusti kanthi setya, leres lan tetek. Ingkang pungkasan nggih menika pitakenan nomor 3. Kita jujur dereng saged sawetahipun gesang kita ngendhelaken panuntunipun Gusti lan ngaturi Gusti ing sadengah perkawis wonten ing salebetipun gesang. Sumangga Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih Gusti, kita sami introspeksi diri lan ngakeni matemah kita kasagetaken nindakaken kersanipun Gusti kanthi setya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Suwandi. Jadi kami ingin menambahkan sedikit ya, sesuai dengan
bahasan kita pada malam hari ini, bahwa kata setia itu erat sekali artinya dengan ketaatan atau loyal, ya, berbakti dengan kesungguhan hati, dan semua ini harus dilakukan dengan kerelaan atau keikhlasan. Itulah setia. Sedangkan kehendak itu adalah kemampuan pikiran kita untuk bisa memilih dari berbagai pilihan-pilihan yang ada. Itu kehendak. Dalam arti di sini adalah kehendak kita sebagai manusia. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah semua firman-Nya. Ya, firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci maupun Injil. Baik itu yang berupa langsung pernyataan-pernyataan Tuhan, kisah-kisah di dalam kitab suci maupun Injil, perumpamaan-perumpamaan, mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, termasuk juga sikap hidup Tuhan Yesus. Itulah kehendak Tuhan bagi kita, karena itulah rencana Tuhan bagi kita. Ya, jadi untuk bisa setia kepada kehendak Tuhan, kita setuju bahwa di sini ada dua pihak yang terlibat, yaitu kita sebagai manusia dan Tuhan sendiri. Apa yang bisa membuat bahwa kita akan bisa memahami kehendaknya dan kemudian dilanjutkan dengan kita akan setia untuk menuruti kehendaknya? Syaratnya adalah harus ada relasi atau hubungan yang baik. Ya. Tuhan, kita percaya, selalu melakukan hubungan yang baik dengan kita. Dia memelihara kehidupan kita, Dia menjaga kita, Dia mencukupi segala kebutuhan kita, Dia menjauhkan segala yang jahat dari kita. Dia tetap memelihara harapan-harapan kita. Itulah cara Tuhan untuk membina relasi kepada kita. Bagaimana cara kita membina relasi kepada Tuhan? Yaitu dengan cara percaya kepadanya, menerima keberadaannya di dalam hidup kita, mengasihinya dengan sepenuh hati, dan mengasihi sesama kita. Yaitu yang ada di dalam hukum kasih. Dan selain itu adalah kita harus selalu berdoa kepadanya dan mempelajari kitab suci dan Injil, karena disitulah terletak kehendak-kehendaknya. Dan satu lagi, senantiasa untuk selalu beribadah kepadanya, karena seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ketidaktahuan kita, ya, itu bisa dilengkapi, bisa disempurnakan melalui ibadah yang kita ikuti. Jadi mulai sekarang, Bapak Ibu, harapan kita bersama, kita semua bisa bertumbuh mendekat kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi seperti yang diharapkan oleh GKJ SD, kita bisa menjadi pelayan-pelayannya, karena Tuhan juga tidak akan bisa menyampaikan kehendaknya secara nyata di tengah-tengah kita tanpa bantuan kita sendiri untuk bisa mewujudkan kehendaknya di dalam kehidupan jemaat kita. Satu contoh, biarlah kita sebagai warga GKJ SD saat ini bisa setia juga untuk menaati kehendak atau keinginan harapan dari pemerintah kita, untuk bisa membantu mengurangi dampak daripada wabah pandemi ini. Kita bersedia untuk taat kepada prokes, agar kita bisa menjaga kesehatan diri kita dan juga kita bisa membantu menyelamatkan orang-orang lain di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan didasari pertemuan pada sore hari ini, satu contoh kecil seperti kita membantu pemerintah itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Semoga dalam bentuk-bentuk hal yang lain di dalam kehidupan kita, kita juga akan semakin tertolong karena kita tetap setia kepada kehendaknya. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau menambahkan, atau kita bisa akhiri untuk malam hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada jawaban lagi. Baik,
Baik Bapak Ibu, kami kira karena waktu juga sudah hampir larut, kita akan segera mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, pada malam hari ini. Silahkan apa yang sudah kita diskusikan, perbincangkan bersama, semoga dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan iman kita di dalam kehidupan kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Kita akan bersama menyanyikan, menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 54 ayat 3, tak kita menyerahkan. Baik, jemaat terkasih, sebelum kita undur dari pemahaman kitab suci pada malam hari ini, marilah kita bersama memanjatkan doa syukur kita, doa syafaat, persembahan, doa penutup, dan akan juga ditutup oleh doa Bapa kami. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas karunia dan berkat-Mu yang selalu melimpah atas kami. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah perkenankan kami, atas rahmat-Mu saja kami dapat menyelenggarakan peta suci pada malam hari ini dengan lancar ya Tuhan. Engkau ajar kami untuk dapat selalu seturut kehendak-Mu. Pakai kami sebagai tangan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam berbagai perkara. Ajar kami mengesampingkan kepentingan pribadi, ego kami, dan memahami serta melakukan seperti yang Kau ingin ya Bapa. Ya Tuhan, di saat-saat sulit seperti sekarang ini, Engkau selalu lindungi kami dengan kekuatan, dengan imunitas tubuh yang baik. Terlebih di hari-hari ini, di Indonesia tercinta, termasuk kota kami ini ya Tuhan, Salatiga, di mana GKJ-ST berada, kami masih dalam situasi yang sulit karena terjangan pandemi virus corona yang belum kunjung usai. Engkau bimbing pemimpin kami, Engkau berkati dan lindungi para tenaga medis dan jajarannya, serta seluruh masyarakat, agar dapat selalu menerapkan protokol kesehatan demi menekan dan mengurangi korban akibat virus corona ini. Kami berdoa bagi jajaran pengurus gereja kami ya Tuhan, pendeta, penatua, diaken, tim multimedia, dan jemaat lain yang terlibat. Engkau urapi kami semua dengan kesehatan dan juga kemampuan ya Bapa, agar pelayanan gereja kami dapat terus berjalan di tengah kondisi yang sulit ini. Kami selalu berdoa dan berharap semoga pandemi ini lekas berakhir, ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat Adiswa maupun jemaat kami yang sedang bergulat dengan sakit penyakitnya. Engkau selalu beri pengharapan
Engkau beri kekuatan dan penghiburan serta pemulihan. Engkau berkati juga kami, rekan kami maupun anak cucu kami yang sedang berjuang akan suatu hal dalam hidup kami, baik itu mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, belajar menempuh studi, maupun hal yang lainnya ya Tuhan. Engkau mampukan kami agar dapat melewatinya dengan lancar. Kami selalu percaya bahwa Engkau bekerja atas hidup kami semua ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya sedikit dari berkat yang telah Kau limpahkan atas kami, yang kami sisihkan ini dapat berguna untuk pengembangan gereja kami dan pelebaran kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Engkau berkati jemaat yang mengelola persembahan ini. Ya Tuhan, apabila saat lagi kami akan undur dari tempat ini, Engkau selalu berkati gereja ini, Engkau berkati kami semua, agar dapat sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami panjatkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah karunia kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat, apakah ada informasi-informasi dari pihak majelis? Informasi yang akan kami sampaikan jadi mengulang berdasarkan SE surat edaran dari Kementerian Agama sampai Wali Kota, karena dalam masa PPKM maka ibadah dan kegiatan gerejawi lainnya mulai tanggal 27 Juni diadakan secara daring online, tidak tatap muka. Jemaat mengikuti dari rumah sampai dengan dinyatakan aman dari COVID-19 berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat. Kemudian warga dihimbau untuk tetap eling dan waspada, jaga iman, imun dan aman. Di warta gereja mungkin sudah disampaikan bahwa iman adalah tetap bertekun dalam doa, pengharapan, dan kasih dan bersyukur. Aman 5M, yaitu memakai masker, jangan jemu-jemu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kemudian yang imun adalah makan makanan bergizi, rajin berolahraga dan berjemur. Semoga warga kita tetap diberi kesehatan dan COVID cepat berlalu di negara kita. Kemudian kami sampaikan lagi bahwa gereja tetap membuka lumbung kasih. Bapak dan Ibu yang ingin mempersembahkan bisa dalam bentuk uang dan barang, pangan atau sanitasi, dapat diserahkan langsung ke gereja atau majelis di wilayahnya masing-masing. Dan persembahan ini akan digunakan untuk membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, dan kami mengingatkan kembali bahwa besok Minggu tanggal 11 Juli adalah minggu biasa, akan disampaikan secara online dengan tema setia pada kehendaknya. Demikian beberapa informasi. Terima kasih. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami
dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 54 ayat yang keempat, tak kita menyerahkan.